Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Arjuna. Arjuna. Oke, Ibu absen dulu ya. Briliana. Hadir. Felicia. Hadir. Gavin. Ragil. Akmal. Siva. Humaira. Oke, yang tidak masuk Mas Arjuna ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, minta tolong ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Mbak Felicia. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa, Nak? Tentang apa? Zat dan perubahan. Oke, zat dan perubahannya. Zat dibagi menjadi berapa? 3. Apa aja? Zat padat, cair, dan gas. Kemudian perubahan zat ada berapa? Banyak. Apa aja? Sebutkan 3 yang kemarin. Membeku, mencair, dan Oke, baik. Sudah paham ya untuk pertemuan kemarin? Sudah. Sekarang ganti bab ya, Nak ya, untuk melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya pertanyaan kepada kalian. Pernahkah kalian demam? pernah. Pada saat kalian demam, apa yang kalian lakukan untuk memastikan bahwa kalian itu benar-benar demam? Mengecek suhu tubuh. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, bisakah tangan kalian mengukur berapa sih suhu kalian? Bisa nggak tangannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian alat apa yang dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh kalian? Termometer. Termometer. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang suhu. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu ada 4. Yang pertama, siswa atau murid dapat menentukan apa sih konsep suhu itu. Pengertian suhu itu apa? Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan macam-macam termometer. Ada berapa macamnya termometer itu? Kemudian yang ketiga, murid dapat mengukur suhu benda dengan termometer. Jadi nanti kalian ada praktek bagaimana menggunakan termometer pada suhu-suhu benda. Misalnya pada suhu dingin, terus panas, pada suhu sedang dengan menggunakan termometer. Kemudian yang ketiga, murid dapat menghitung konversi skala suhu. Ya, gitu ya. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baik. Kemarin Ibu kan mengasih link di Google Site-nya kalian. Ya, jadi kalau misalnya materi ataupun tugas-tugas itu bisa kalian akses di Google Site-nya kalian. Nah, seperti ini ya, Nak ya, Google Site-nya. Kemudian kita coba lihat video pembelajaran tentang suhu. Nah, minta tolong diperhatikan baik-baik tentang suhu ini. Berapakah 30 derajat Celcius jika diubah ke skala Fahrenheit? Penyelesaian F kurang 32 banding C sama dengan 9 dibanding 5. F kurang 32 dibanding 30 sama dengan 9 dibanding 5. F kurang 32 sama dengan 9 banding 5 dikali 30.
F kurang 32 sama dengan 54. F sama dengan 54 ditambah 32, sehingga diperoleh F sama dengan 86 derajat Fahrenheit. Dari video tadi, apa yang kalian ketahui tentang suhu? Angkat tangan, Nak. Suhu itu apa? Ya, Mas Akmal silakan. Suhu itu apa? Ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Oke, pinter, luar biasa. Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu zat. Kemudian, alat apa yang bisa digunakan untuk mengukur suhu? Ya, Fadisia silakan. Apa aja, Nak? Termometer. Termometer. Kemudian sebutkan macam-macam termometer. Apa aja? Yang bisa angkat tangan. Ya, Fadisia. Termometer cair. Termometer biometal. Terus? Apa lagi? Termometer digital. Terus apa lagi? Nanti kita pelajari lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Felicia. Alat dan bahannya sudah ada di kalian. Bagaimana sih cara menggunakan termometer? Tolong diperhatikan ya. Jadi, kalau misalnya menggunakan termometer, kalau penggunaannya kayak gini, benar apa salah? Benar nggak? Salah. Kenapa kok salah? Iya, pintar. Soalnya kalau kayak gini itu nanti suhunya kita itu akan masuk di termometernya. Caranya dipegang talinya, ya. Kemudian tidak boleh nyentuh di gelasnya. Tidak boleh nyentuh ketika masukkan di airnya. Tidak boleh nyentuh di gelasnya. Harus benar-benar di airnya. Soalnya kalau nyentuh di gelasnya, maka suhu gelas akan terhitung juga. Gitu ya, paham anak-anak? Yes. Sekarang dikerjakan bersama-sama di kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya.
Oke, untuk LKBD-nya sudah diselesaikan semuanya ya nak ya? Iya. Silahkan isi tabel di bawah ini berdasarkan hasil percobaanmu. Wadah, gelas A, air es. Perasaan tangan indra peraba, 8 Celcius. Air dingin. Hasil ukuran termometer, 11 Celcius. Sudah? Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan. Mungkin ada jawaban lainnya? Ada jawaban lain? Tidak ada. Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, gelas A berisi es. Gimana terasa tangannya? Terasa apa? Dingin. Berapa hasilnya pengukurannya pas dinginnya? Esnya? Esnya tadi berapa, nak? Dingin 11 derajat Celcius. Oke, 11 derajat Celcius. Yang kedua, air keran. Gimana perasaan tangannya? Normal ya. Terus suhunya berapa kalau dihitung sama termometer? 25 derajat Celcius. Oke, pinter. Kemudian yang ketiga, yang air hangat. Gimana perasaan tangannya? Panas. Hasilnya berapa pengukurannya tadi suhunya? 57 derajat Celcius. Oke, baik. Untuk yang kelompok 1, pertanyaan diskusinya nak, silakan nak. Yang pertama, apakah tanganmu bisa memberikan angka pasti saat mengukur suhu di gelas B setelah dari gelas A dan C? Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami, tidak bisa. Indra peraba atau tangan hanya bersifat subjektif. Artinya, hanya bisa merasakan panas atau dingin secara relatif dibandingkan suhu sebelumnya. Tangan tidak memiliki skala angka untuk menunjukkan nilai suhu secara tepat dan objektif. Oke, baik. Kemudian, berarti apakah tangan bisa memberikan angka pasti pada pengukuran suhu? Bisa nggak, nak? Tidak. Nggak bisa. Yang bisa itu apa? Termometer, pinter. Yang kedua, Mengapa saat membaca skala termometer posisi mata harus sejajar dengan permukaan zat cair dalam pipa kapiler? Jawaban kelompok saya, agar tidak terjadi kesalahan paralaks, kesalahan pembacaan akibat sudut pandang yang salah. Dengan posisi mata sejajar, hasil pengukuran akan menjadi akurat dan sesuai dengan skala yang ditunjukkan oleh zat cair. oke, yang ketiga. Oke. Apa yang terjadi pada zat cair di dalam termometer saat dimasukkan ke dalam air hangat atau gelas C? Mengapa demikian? Jawaban kelompok saya, zat cair, raksa atau alkohol akan memuai dan permukaannya akan naik. Hal ini terjadi karena partikel zat cair dalam termometer bergerak lebih cepat dan menjauh satu sama lain saat menerima energi panas dari air hangat, sehingga volumenya bertambah. Oke, baik. Yang kedua, mengapa saat membaca skala termometer posisi mata harus sejajar? Kenapa, nak? Agar tidak terjadi kesalahan pembacaan akibat sudut pandang yang salah. Berarti harus posisi matanya harus benar-benar lurus. Yang kedua, apa yang terjadi pada saat zat cair dalam termometer dimasukkan ke dalam air hangat? Apa yang terjadi? Termometernya apa zat cairnya? Naik apa turun? Naik karena dia itu memuai. Kemudian kelompok dua kesimpulannya, nak. Kesimpulannya silakan. Adalah suhu air es, air keran, dan air hangat itu sangatlah berbeda. Dan kalau ingin mengukur suhu menggunakan indra peraba itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena jika hanya mengandalkan indra peraba, hasil ukur termometernya tidak pas dengan hasil ukur termometer derajat Celcius. Oke, Itu saja. baik. Benar ya jawabannya ya, bahwa alat indra tidak bisa mengukur suhu. Yang bisa mengukur suhu apa, nak? Termometer. Oke, baik. Sebagai evaluasi, di sini Ibu ada kuis.
Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Cepet-cepetan ya jawabnya ya. Oke. Ini spidolnya. Nomor 1. Besaran fisika yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda disebut. Langsung maju nak. Tengok mana situ nak. Apa? Ya. Oke. Yang kedua. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu yang tepat adalah. Oke. Nomor 3. Satuan suhu dalam internasional apa? Oke. Oke. Ya, oke. Kita lihat dulu jawabannya, benar apa salah? Benar apa salah? Ya salah. Ya salah. Yang benar itu adalah Kelvin. Minus semuanya. Minus 10. Minus 10 tulis. Oke. Yang keempat. Yang keempat. Apa prinsip dasar yang digunakan pada termometer zat cair untuk mengukur suhu? Apa prinsipnya? Apa prinsipnya? Apa prinsipnya? Oke, kelompok 3 yang B. Kelompok 1 apa? Coba kita lihat ya, benar nggak? Pemuian. Oke, yang benar adalah oke, minus kasih positif ya, benar ya. Oke. Kemudian enggak apa-apa salah. Nomor 5. Termometer yang sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia adalah apa? Klinis. Benar nggak? Klinis itu berarti yang kalian biasanya dicepit di kele itu loh nak. Ya benar. Asih itu. Yuk lanjut lagi. Tidak apa-apa salah nak. Tidak apa-apa salah. Nomor 6. Kelompoknya ayo bantu ini Mas Ragil. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air tadi ya Pak. Oke. Ya, laboratorium berarti yang tadi kalian gunakan. Ini. Berarti ini namanya termometer laboratorium. Kasih 2 dulu, kasih 2. 10 kelompok A sama B. Ini kelompok 3 mana? Kelompok 3 nak. Kelompok 3. Oh ya wes. Ya kasih berarti yang benar kelompok 1 dan 2. Kemudian nomor 7. Jenis termometer yang digunakan sensor inframerah. Berarti kayak digital gini loh. Coba di mall-mall itu namanya apa? Cepat ayo. 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 Oke. Kira ya. Ya benar. Kasih 10. Dan jika suatu benda memiliki suhu 40 derajat Celcius, berapakah suhunya jika dalam reamer? Cepat. Ayo berapa? 40 Celcius berapa reamer? 80. Ayo oke coba Mas. Ayo coba. Enggak apa-apa. Berapa? Tadi ayo ditulis soal caranya. Berapa ya yang benar? Ya Mas. 32. Oke. Oke. Yang benar yang mana? Coba ya. Tadi apa 2? Benar. Yang benar adalah 32. Caranya gimana? 40 derajat Celcius berapa reamer? Ya. Yang ditanyakan reamer. Reamer itu berapa skalanya? Skalanya berapa? Kan ada Celcius, reamer, Fahrenheit.
Ya. Kamu berapa? 4, pinter. Per yang diketahui, Celcius berapa? 5, pinter. Dikali suhu yang diketahui. Caranya gimana? Suhu yang ditanya reamor berarti yang di atas. Reamor berapa? Reamor berapa, Nak? Reamornya berapa? 32. 4. Skalanya 4. Skalanya Celciusnya 4. berapa? 5. Dikali suhunya Celciusnya 40. 4 dikali 5. 4/5 dikali suhu Celciusnya berapa? 40. 40 dibagi 5 8. 8 kali 4 32. 32 Reamor. Jawabannya adalah B. Paham? Paham. Terus hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Suhu. Oke. Suhu itu apa? Besaran panas atau dinginnya suatu benda. Oke, macam-macam termometer ada berapa? 4. Ada termometer laboratorium, Cair. terus Digital. termometer laboratorium, termometer digital, termometer Sikbelane. Kemudian untuk mengukur skala termometer ada berapa? 4. Ada 4. Oke. Untuk mengisi pemahaman kalian, di sini ada refleksi ya. Ada refleksi. Nanti kalian foto, di situ kalian paham apa enggak? Oh ya, Nak ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita bahas tentang gerak ya. Gerak untuk tugasnya ada di Google Sheet, jadi minta tolong dibaca dan dikerjakan. Gitu ya, Nak ya? Baik, Bu. Paham? Paham. Ibu, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.